Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Atika Sari dengan NIM 2605013120040 dari Oceanography A. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai tugas praktikum survei hidrografi. Nah, untuk survei hidrografi sendiri di sini menggunakan ekosonder dan hobologer. Nah, yang pertama itu ada ekosonder. Nah, ekosonder itu adalah alat yang digunakan untuk navigasi berupa elektronik dengan sistem gamma atau bunyi. Yang mana nantinya ekosonder itu akan dipasang di dasar kapal untuk pengukuran kedalaman, terus bentuk dasar perairan, dan untuk mendeteksi adanya gerombolan ikan di bawah kapal secara vertikal. Nah, ekosonder itu dibagi menjadi dua, yaitu single beam ekosonder dan ada multi beam ekosonder. Untuk single beam ekosonder sendiri itu adalah alat yang hanya memancarkan satu pancaran gelombang akustik atau single beam yang diarahkan secara vertikal ke dasar laut. Jadi kan single beam ini kan memanfaatkan gelombang suara yang dipancarkan dari transducer menuju ke dasar perairan. Nah, nantinya gelombang tersebut tuh akan dipantulkan kembali oleh dasar laut, kemudian diterima kembali oleh transducer sebagai sinyal eko. Nah, selanjutnya untuk multi beam ekosonder ini prinsipnya sama seperti single beam ekosonder. Nah, bedanya sendiri itu adalah jumlah beamnya. Nah, kalau multi beam ekosonder itu memiliki lebih dari satu single beam, lebih dari satu pancaran atau lebih dari satu beam gitu. Jadi nanti jangkauan luas cakupan dasar perairannya itu menjadi lebih lebar dan luas gitu. Nah, selanjutnya di sini ada komponen utama ekosonder. Nah, yang pertama ini ada transducer. Transducer ini memiliki fungsi sebagai perangkat yang memancarkan dan menerima gelombang suara. Selanjutnya ini ada processing unit, data logger, di mana data logger ini tuh berfungsi untuk mengendalikan sistem dan mengonversi sinyal pantulan menjadi informasi kedalaman, menghitung waktu tempuh pulsa suara, dan menyimpan data mentah hasil pengukuran. Terus di sini juga ada monitor. Jadi monitor ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran secara langsung dan nantinya dapat memantau bentuk dasar perairan, kekuatan sinyal pantulan, serta kualitas data yang didapatkan nantinya. Terus selanjutnya ada bar check, kemudian ada GPS atau GNSS. Jadi untuk GPS ini tuh nantinya berfungsi untuk menentukan koordinat atau posisi kapal saat melakukan pengukuran berlangsung gitu. Terus kemudian ada research vessel, ini tuh adalah kapal survei. Kemudian ada power supply, di sini ada aki dan ada juga kabelnya, kabel untuk penyambungannya. Jadi di sini tuh untuk ini akinya ini tuh berfungsi sebagai sumber listrik untuk menyalakan sistemnya nanti. Terus di sini tuh kabelnya ini berfungsi untuk menyalurkan daya listriknya ini dari ini aki ini ke perangkat ekosonder gitu. Nah, selanjutnya itu cara penggunaan. Jadi kan ekosonder itu kan dipasang pada kapal. Nah, terdapat tongkat di mana GNS-nya nanti akan diletakkan di atas bagian atas, sedangkan nanti di transducernya itu diletakkan di dasar kapal atau bawahnya gitu, bawah dekat perairan. Nah, jadi GNS ini dan transducer nantinya akan dihubungkan ke monitor dan sumber daya aki untuk menyalakan sistem. Nah, caranya itu sambungkan GNSS ke
monitor. Terus yang kedua, transducer ininya nanti akan dipasang ke monitor, tapi kita harus memperhatikan pemasangannya, jangan sampai salah karena bagian dalamnya nanti bisa bengkok. Setelah itu diputar ke kanan untuk menguncinya. Nah, selanjutnya hubungan ke aki, dimana nanti kabel merah itu positif dan kabel hitamnya itu minus. Terus untuk pada monitor nantinya klik power untuk menyalakannya. Ada beberapa mode tampilan yang ada di monitor nanti, seperti ada tradisional, clear view, ada tradisional plus clear view, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu hobo water logger. Nah, hobo water logger ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan merekam tinggi air atau kedalaman air secara otomatis berdasarkan tekanan airnya. Jadi di sini ini gambarnya, dan ada 3 model hobo water logger. Yang pertama di sini ada di kedalaman, untuk kedalaman 13 kaki, terus ada juga untuk kedalaman 30 kaki, dan ada juga untuk kedalaman 100 kaki. Jadi nanti untuk menyeting hobo loggernya di sini kita tuh menggunakan software yang namanya software HoboWare Pro. Terus di sini komponen alatnya itu ada stakel, hobo stakel. Nah, ini tuh adalah adaptor untuk menghubungkan hobonya ini dengan laptop. Nah, selanjutnya itu cara penggunaannya. Nah, pertama itu hubungkan hobo logger dengan stakel. Kemudian yang kedua, sambungkan stakel ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Terus nanti ada settingan tombolnya untuk connect atau untuk nge-on-in, tapi kita harus hati-hati agar tidak patah. Terus yang kedua nanti ketiga itu buka software HoboWare pada laptop. Nanti kemudian pastikan perangkat sudah terdeteksi dengan statusnya itu ready pada software. Kemudian di sini ada menu device, pilih lens untuk melakukan pengaturan logger. Kemudian atur interval perekaman data berupa lama alat melakukan pengukuran, terus waktu mulai pengukuran sesuai kebutuhan penelitian. Nah, selanjutnya itu pengaturan selesai, terus klik start atau lens untuk memulai perekaman data. Nah, nanti pastikan status loggernya ini udah aktif. Nah, setelah itu lepaskan sekel dari logger, kemudian pasang hobo logger nanti di lokasi sesuai dengan medannya. Nah, kemudian kalau sudah selesai pengukuran, hobo loggernya ini jangan lupa dikeringkan dengan tisu. Jadi harus benar-benar kering sebelum dihubungkan kembali dengan stakel. Nanti kemudian hubungkan hobo logger ke stakel dan laptop. Kemudian pada software HoboWare nanti pilih readout untuk melihat data yang hasil pengukuran hobo logger. Kemudian data hasil pengukuran itu nantinya awalnya akan terlihat dalam bentuk grafik. Nah, kemudian data tersebut tuh dapat disimpan dalam bentuk Excel untuk dianalisis lebih lanjut gitu. Ini untuk pengukurannya ini itu hobo logger diletakkan di suhu air terendah gitu, agar nantinya hobo logger ini tidak tidak ke atas gitu, namanya apa sih ya, intinya begitulah. Nah, terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.